Alhamdulillah kita kembali lagi di Hasanah Trans 7 masih bersama saya Ratu Anandita. Kita lanjutkan di Tanya Hasanah tentunya bersama dengan Ustazah Aini. Nah Ustazah, kalau kita lagi sholat, ini nih kadang suka membingungkan di saat ada orang yang bersin. Karena kan sunahnya pada saat bersin mengucapkan Alhamdulillah, kemudian jika ada yang mendengar dibalas dengan yarhamukallah atau yarhamukillah gitu kan. Nah kalau lagi sholat gimana nih, bingung kalau ada yang bersin. Nah apakah perlu dijawab atau pada saat kita bersin apakah perlu alhamdulillah gitu di tengah-tengah sholat, itu bagaimana tuh Ustazah? Tapi ibu-ibu pernah ya mengalaminya seperti itu ya? Ada gitu lagi sholat terus ada orang bersin gitu. Dan memang biasanya kalau misalnya kita dengar orang bersin, otomatis nih kayaknya kita pasti bilang yarhamukillah kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki yarhamukallah. Nah kalau kita lagi sholat, misalnya nih ibu, kalau misalnya ada yang bersin, ibu lagi sholat nih, ibu bilang yarhamukillah atau diem aja? Dalam hati jawabnya. Yang refleks? Oh dalam hati. Kalau ibu refleks langsung bilang aja yarhamukillah gitu ya. Biarin deh gitu, sholat deh gitu kan. Nah ini kira-kira nih kalau misalnya dalam hati kan nggak akan ada masalah sama sekali ya. Kenapa? Karena kan kalau dalam hati ya pasti tidak ada konsekuensi hukum apapun. Masalahnya ketika kita lagi dalam sholat, apakah boleh kita melafatkan sesuatu yang bukan bacaan sholat ya, padahal kita lagi sholat. Nah ini dia. Memang sih begini Dit. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hakul muslimi alal muslim situn. Jadi haknya antara orang Islam dengan orang Islam yang lain itu ada 6. Salah satunya idza atisa fahamidallah fashamidhu. Apabila orang muslim di sekitar kita ada yang bersin, kemudian dia mengatakan alhamdulillah fashamidhu kata Nabi, maka ya dijawab dengan apa? Yarhamukillah atau yarhamukallah. Nah, kalau misalnya kita dalam sholat, ini masalahnya gini. Kita kan kalau lagi sholat ada aturan atau larangan untuk berbicara di luar bacaan sholat. Ya kan? Nah, tapi kita mau mengikuti sunnah Nabi untuk ngejawab. Nah, gimana di titik tengahnya? Titik tengahnya tadi ibu betul, dalam hati aja. Tetap berpahala insya Allah. Kenapa? Kalau kita mengucapkan bacaan di luar sholat, malah jadi batal sholat kita. Nggak jawab kita nggak dosa. Kenapa? Karena menjawabnya itu kan sunnah. Sedangkan kalau kita menjawab yarhamukallah dan yarhamukillah dilafatkan dengan lisan kita, maka kita jadi batal sholatnya. Nah, menjawab salam itu hukumnya wajib atau enggak? Wajib kan, kalau salam itu ditujukan ke kita, assalamualaikum. Terus kita kan wajib faruduhu ya kan, disuruh balas waalaikumsalam warahmatullah. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah. Ketika Nabi lagi sholat, kemudian ada datang seseorang menyapa beliau, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi lagi sholat, Nabi enggak waalaikumsalam gitu enggak. Nabi mengangkat tangannya seperti ini, lalu kemudian sholat lagi. Nabi nggak ngomong waalaikumsalam. Nah ini adalah isyarat bahwa Nabi mendengar salamnya dan Nabi mengucapkan balasannya waalaikumsalam di dalam hati. Tapi karena Nabi sedang sholat, maka Nabi nggak jawab waalaikumsalam. Kalau sampai Nabi bilang waalaikumsalam, batal sholatnya, ya kan? Batal sholatnya. Ya, kalau di dalam madhab Syafi'i agak strict nih, agak strict, tidak boleh mengucapkan kira-kira 2 huruf hijaiyah secara berturut-turut. Ha, nah itu nggak boleh. Jadi kalau ibu ketawa dalam sholat dicicil aja. He. Gitu. Kalau batuk gini, misalnya bukan batuk kayak gitu tuh, berdeham gitu kayak gitu. Kalau ada keperluan seperti misalnya bersin itu kan juga 2 huruf hijaiyah Bu. Ha, shim. Nah, udah ha sama shim tuh, ya kan? Tapi ini kan ada keperluannya, ada uzurnya yang tidak mungkin kita tahan-tahan, apalagi batuk. Ya Bu, namanya batuk Ibu bisa tahan nggak? Nggak bisa. 2 hal yang nggak bisa kita tahan Bu. Batuk sama cinta. Masya Allah. Ustazah please deh. Jadi batuk itu memang harus dinyatakan ya apa namanya dikeluarkan. Kalau kita gatal nih di sini kan, itu udah 2 huruf hijaiyah, sama hu, ya kan? Jadi nggak boleh kalau misalnya tanpa uzur mengucapkan nah ini nggak boleh. Nggak modus ya. Apalagi ada orang lewat yang bilang sweet, nah ini juga nggak boleh. Tapi kalau itu ada uzurnya, memang kita gatal tenggorokannya, kita keluarkan batuknya, bersinnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada uzur yang syar'i, alasan yang dibenarkan syariat, kita tidak boleh mengeluarkan bicara atau bunyi-bunyi yang bukan bacaan di dalam sholat kita. Jadi termasuk pada saat kita lagi bersin juga
Iya, kalau kita lagi bersin Hashim gitu kan, ya udah kita bersin aja, nggak usah kita bilang alhamdulillah, nggak usah. Ya, kita bersin aja, mau alhamdulillah dalam hati aja. Yang sampai kita ucapkan dengan lisan kita, agar apa? Agar sholat kita tidak menjadi batal.